Welcome to Tech Tech Channel with me, Rian Sundiman. Oke, jadi hari ini gue akan membahas kembali tentang aksesoris game. Kalau yang kemarin gue udah bahas soal keyboard gaming ya, Huntsman Elite dari Razer. Kali ini kembali Razer lagi, cuman kali ini adalah mouse-nya. Oke, yaitu adalah Razer DeathAder V2. Nah, ini merupakan mouse keluaran terbaru dari Razer. Kalau nggak salah mungkin di 2019 akhir. Dan ini itu di entry level ya. Harganya itu nanti kita akan bahas. Oke, yang bisa kita lihat langsung ini dari boxnya. Yang udah pasti kalau namanya keyboard gaming, mouse gaming, pasti ada warnanya. RGB. Razer Chroma RGB. Nah, yang kedua, ini adalah Focus Plus. Nah, itu apa sih? Ini adalah teknologi terbaru dari Razer. Jadi, teknologi ini yang ngebuat mouse kita, atau bukan mouse kita sih, maksudnya mouse-nya dia nih, yang DeathAder V2 ini, jadi lebih sensitif dan bisa mencapai sampai 20.000 dpi. Ngomong-ngomong soal 20.000 dpi, setahu gua sih, nggak ada sih yang lebih tinggi daripada itu di kelasnya yang dia ini. Oke, dan gue juga pengen ngebahas ini nih, soal stikernya. Buat kalian yang mau beli produk Razer gitu ya, ini gue saranin nih ya, untuk kalian bener-bener perhatiin stiker yang ada di sini nih. Stiker ini tulisannya adalah www.technosolution.biz. Nah, itu adalah dari distributor mereka asli gitu ya. Di sini dia tertulis jelas kalau garansinya itu 2 tahun ya. Dan di bawah sini kita bisa lihat, di sini dia compatible untuk Windows 10. Bukan berarti kalau misalnya di Mac itu nggak bisa sih. Di Mac itu bisa, cuman software yang untuk mendukung fitur-fiturnya itu di MacBook nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian mau maksimal pakai mouse ini sih, mendingan di Windows. Oke, dan di sini ada Razer Optical Mouse Switch. Kalau misalnya tadi yang Focus Plus itu dia lebih berfokus sama sensitivity-nya, yang di bawahnya. Nah, kalau di Razer Optical Mouse Switch ini dia lebih ke klikinya ini loh. Dia lebih responsif juga. Oke, yang ketiga itu dari kabelnya gitu ya. Namanya adalah Razer Speedflex Cable. Dan dia ngeklaim katanya kalau misalnya kita pakai mouse ini sih serasa pakai mouse wireless. Bikin gue penasaran juga sih. Oke, dan di sini juga tampilan belakangnya. Oke. Oke, kita singkirkan. Oke, jadi ini semua yang kita dapat di dalam boxnya ya. Yang pertama gue bahas yang paling enteng dulu, yaitu stiker. Kita dapat stiker, by the way. Sama stikernya, kalau misalnya kalian udah nonton review yang keyboard Huntsman Elite yang kemarin, di sini kalau belum nonton. Nah, dia juga dapat stikernya sama, dan gue rasa di setiap produknya Razer dia juga masukin stikernya ya. Dapat suratnya juga ini dari co-founder, CEO, and creative director-nya, Min Liang Tan. Sama seperti kemarin. Tanda tangannya juga masih sama, ya kan? Kalau beda-beda pegel gue rasa. Nah, yang ketiga, seperti biasa udah pasti dia dapat manual book-nya. Tapi dia manual book-nya bukan berbentuk buku ya, tapi dia kayak melebar seperti ini. Dan ini dia mouse-nya. Gue penasaran tadi tuh sama kabelnya juga nih. Kabelnya cukup panjang. Kabelnya itu sih bener-bener kayak tali sepatu punya sih. Dan ini tuh bener-bener enteng banget. Kalau panjang sih nggak usah ditanya ya. Ini tuh panjang banget, gue juga nggak mau itu. Berapa? Ini mungkin 3 meter? 2 meter? Sepertinya 2 meter. Dari bentukannya si mouse ini, kalau dari bahan nothing special dari mouse ini. Oke, di kanan kirinya itu ada tekstur dimana biar kita nge-gripnya tuh nggak bikin licin gitu ya. Di sini juga ada dua tombol dan ini kita bisa atur nih tombolnya mau apa. Kalau untuk dari yang buat nge-scroll ini sih, gue rasanya sih dia peset dan enak sih, gak ngebablas gitu loh rasanya. Kalau misalnya kita pakai, bisa lebih kita kontrol dengan baik lah. Terus juga di sini, nah itu yang tadi kita bahas soal DPI yang sampai 20.000 DPI. Jadi 20.000 DPI itu bukan fix, tapi maksimal. Jadi kita bisa naikin atau turunin. Jadi semakin tinggi DPI-nya, dia semakin sensitif. Kalau misalkan menurut kalian itu terlalu sensitif, ya kalian tinggal turunin aja nih, dipakai ini. Kalau boleh. Kalau kalian mau naikin, tinggal pakai yang ini. Ini di bawah ada sensornya. Seperti biasa. Sebenarnya kalau untuk dari mouse sih itu aja gitu ya. Dan sekarang kita pengen coba ngetes nih mouse itu seperti apa kalau dipakai. Oke, jadi di sini sekarang gue lagi pengen cobain mouse-nya nih. Oke. Dan gue akan coba utak-atik nih dari warnanya. Dan mungkin kita juga bisa ganti nih semua function-functionnya. Nah, sebelum itu kalian harus download dulu yang namanya adalah Razer Synapse. Nah, ini dia nih. Oke, ini kita udah di menu paling depan ya. Ini namanya Razer Synapse karena dari software ini justru kita yang bisa ganti-gantinya.
Kalau kalian belum download ini, nanti kalian nggak bisa ganti, ya nggak? Nah, by the way, ini gue pengen kasih tahu dulu nih pengalaman gue pakai mouse ini. Ini kan kalau kalian lihat ya, dari dataran ini kan sebenarnya nggak rata ya. Kayak ini jatuhnya kayak ada bulu-bulunya gitu. Tapi di sini justru dia masih bisa kasih performa yang bagus banget sih. Dan ini masih sensitif banget. Dan kenapa dia bisa begini? Karena dia didukung dengan teknologi smart tracking namanya. Oke, jadi sensor di bawahnya ini tuh bener-bener bagus banget, dan dia yang tadi gue bilang dia bisa adaptif ke beberapa mousepad. Nah, ini dia di device-nya ada tulisan Razer DT 2-nya. Nah, di yang pertama kita bisa customize, yang tadi gue bahas, kita bisa, lo mau ganti-ganti pun semua bisa di sini. Mau mouse kelima yang di kiri kanannya ini mau ganti apa, misalnya buat makro, apa segala macem bisa. Multimedia untuk ini ya, volume up, volume down juga bisa. Oke, kita save. Oke. Nah, ini misalnya ini volume down. Save. Oke. Terus gua akan lebih bahas banyak ke lighting sih. Nah, lighting di sini lengkap banget. Ini ada brightness kalau kalian mau matiin, ya udah. Kalian mau nyalain, dan di sini bisa lebih terang atau lebih redup. Kita bisa atur otomatis nih, kalau misalnya displaynya mati, dia juga ikutan mati, atau kalian mau mati dalam beberapa menit juga bisa diatur. Cuman kita nggak mau pakai ini. Nah, ini dia nih yang akan gue bahas. Ini dia ada ada 6 variasi. Jadi gimana cara ganti warnanya gitu ya. Yang pertama kita akan cobain yang audiometer dulu. Nah, karena namanya audio, jadi dia akan mati nih kalau kalian main kayak biasa juga mati, kecuali kalau misalnya dia ada lagu. Dia akan langsung berjoget, cuy. Oke, kita langsung coba play aja lagu. Oke, jadi itu cara kerjanya dia, dan ini busnya juga bisa diganti-ganti. Oke, yang kedua itu adalah breathing. Ini warna juga kita bisa pakai 2 warna. Misalnya ini kita ke oranye kan. Itu kayak rada redup gitu. Dimatiin. Nah, ini nyalanya pelan-pelan gitu, kayak nge-fade gitu. Oke, itu breathing. Atau enggak kita bisa mau random color pun bisa, jadi dia bakal random aja ganti-gantinya. Oke, atau reaktif, ini yang paling gue suka banget. Bisa dimana kalau misalnya kita klik, dia baru akan nyala lampunya. Oke, nah ini kan dia ada durasinya kan, dia mau medium, atau yang long, atau yang short. Yang paling seru sih kalau reaktif kayak gini enakan short sih sebenarnya. Jadi lebih berasa banget di saat kita klik. Wow. Yoi. Gitu, jadi kalian salah. Dan yang terakhir, belum terakhir, ini spectrum cycling. Oke, spectrum cycling itu dia, ya udah dia muter, nge-fade, ganti warna, dan di sini nggak ada pilihan warna apapun. Jadi ini udah otomatis random ya. Dan yang terakhir adalah static. Oke, kalau static, ya dia cuman nge-flat aja begini aja gitu ya. Oke, misalnya kita mau ganti warna merah, ya udah dia jadi merah terus aja, nggak ada keganti-ganti warna apa-apa. Menurut gue ini cukup bosan ya, apalagi buat gamers. Gue rasa statik jarang dipilih, pasti akan lebih banyak yang, kalau gue sih bener-bener reaktif sih cuy, kan, set gitu. Oke, itu aja sih guys, mantap. Oke, jadi gue udah selesai tadi coba-cobain mouse ini, dan gue coba utak-atik warnanya. Gimana menurut kalian? Variasi warna mana yang kalian paling suka? Kalau gue masih sama, yaitu di reaktif ya. Kayak berasa tuh kalau lagi ngeklik itu ada efek-efeknya aja gitu rasanya. Nah, kalau gue mau bahas soal kelebihan-kelebihan dari mouse ini, sebenarnya emang cukup banyak gitu ya. Dari segi kabelnya yang cukup bagus, cukup enteng juga. Dan kalau untuk mouse-nya sendiri, ini enteng banget sih. Dia tuh cuman sekitar 80 gram. Sedangkan kalau yang sebelumnya, yang Dead Adder yang sebelum versi yang ini, itu di atas 100 gram. Jadi cukup lumayan banyak ya perbedaannya ya. Dan yang tadi juga yang sempat gue bahas soal DPI-nya, sensitivity-nya yang cukup tinggi, gue rasa di kelas ini tuh, ini worth it banget sih. Nah, sekarang ke harganya. Harganya itu ada di 1,2 juta. Buat kalian yang mau beli, langsung aja klik di description bawah. Oke, linknya semua gue udah taruh. Nah, yang gue bingung ini soal kekurangannya. Kalau gue mau pengen bahas soal kekurangan, gue sih nggak ada merasa kekurangan apa-apa ya dari mouse ini ya. Palingan soal bentuk. Nah, dan itu juga preference beda-beda ya. Setiap tangan orang kan beda-beda. Mungkin ada yang ngerasa kalau, mouse ini kekecilan,
Atau mouse ini sebenarnya kegedean? Nggak mungkin sih. Karena mouse ini emang sebenarnya kecil kalau gue lihat gue. Cuman di tangan gue tuh pas-pas aja. Jadi kalau ditanya soal kekurangan pun nggak ada sih. Dan untuk harga pun dibilang terlalu mahal pun nggak juga. Karena ya mereknya juga Razer ya guys sih. Ya so, itu aja sih yang bisa gue bahas. Mungkin kalau kalian ada mau nambahin sesuatu boleh tulis di kolom komen, right? Dan buat kalian yang suka dengan cara review gue, boleh banget di subscribe. Maksud gue di sini. Dan kalau buat follow Instagram, nah baru di sini nih. Oke? Thank you so much guys udah nonton video gue dari awal sampai akhir. And see you in the next review. Bye.